Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni shift cell analisis. Shift cell analisis yang akan kita estimasi itu berdasarkan dua poin data utama, yakni PDRB tahun awal dan PDRB akhir atau PDRB T0 terhadap PDRB T1. PDRB T0 adalah PDRB awal tahun pertama yang ditentukan atau tahun dasar. Kemudian PDRB T1 adalah PDRB tahun akhir capaian. Tahun akhir sebagai capaian dari pertumbuhan ekonomi yakni di kabupaten tertentu. Kemudian selanjutnya setelah data di input, kita akan menentukan jumlah total dari PDRB kabupaten tertentu mulai dari T0 atau PDRB awal dengan cara sama dengan sum kemudian E12 data awalnya E12 sampai dengan E25. Maka dia akan mendapatkan ini, tinggal kita drag ke bagian PDRB provinsi tahun awal hingga tahun akhir, maka otomatis dia langsung menghitung. Lalu berikutnya adalah sebelum kita menentukan nilai dari NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ sebagai nilai akhir yang akan kita cari, maka terlebih dahulu kita harus menentukan nilai pertumbuhan dari RPJMD tahun awal atau T0 terhadap PDRB tahun akhir atau T1. Ini adalah skala kabupatennya, sedangkan ini pembanding provinsi. Kemudian kumulasi dari skala provinsi adalah RN. Maka untuk melihat pertumbuhan, formulasi yang kita gunakan itu sama dengan PDRB kabupaten tahun akhir dikurang dengan PDRB kabupaten tahun awal atau T0-nya, lalu kita bagi dengan T1 atau kabupaten PDRB tahun akhir. Jangan lupa tutup kurung agar hasil perhitungannya itu tidak meleset. Kemudian RIJ hal yang sama, rumus pertumbuhan untuk PDRB skala provinsi. Lalu RN adalah jumlah totalnya, pertumbuhan jumlah total dari skala provinsi, berarti totalnya ini pertumbuhannya. Kemudian NIJ itu sama dengan EIJ. EIJ adalah tahun
analisis, berarti sama dengan Rn dikali dengan PDRB atau analisis pada kabupaten A di tahun T0 nya, PDRB T0 nya. Lalu yang berikut MIJ itu sama dengan EIJ sama dengan EIJ, PDRB atau PDRB T0 dari wilayah yang akan dianalisis dikali dengan RIN kurang Rn, ya. Lalu CIJ itu diperoleh dari PDRB awal tahun awal dari wilayah yang dianalisis dikali, berarti wilayah yang dianalisis Kabupaten A lalu dikali dengan RIJ dikurangi RIN. Oke. Oh, salah penempatannya. Sini CIJ. Lalu DIJ adalah jumlah total dari RIJ hingga CIJ sama dengan lalu sebelum kita drag turun secara keseluruhan berdasarkan sebaran data yang tersedia, maka pada Rn ini karena datanya adalah hanya 2 sel, jumlah total dari PDRB pembanding yakni per provinsi A, agar sel di G6 ini G26 kemudian H26 itu tidak lari ketika kita drag, maka pada nilai atau hasil dari Rn ini kita beri tanda dolar dengan cara press F4 pada setiap variabel inputnya. Lalu sudah tinggal kita log semua data mulai dari RIJ hingga DIJ, lalu kita drag turun hingga pada bagian akhir dari data. Karena ini adalah tidak ada nilai, maka tidak perlu, karena ini adalah bagian dari subsektor. Nah, sehingga kita akan lihat DIJ-nya bahwa nilai DIJ secara keseluruhan itu bersifat positif atau pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan ini secara keseluruhan mengalami peningkatan. Sedangkan hal ini berbeda dengan hasil dari MIJ dan CIJ. Jadi CIJ itu ada yang positif, ada juga yang negatif.
Demikian juga CIJ, ada yang negatif dan ada pula yang positif. Sedangkan NIJ itu hampir mirip dengan data dari DIJ. Secara keseluruhan itu mengalami pertumbuhan positif atau peningkatan ekonomi dari penyumbang yang disumbangkan oleh sektor perikanan yang terdiri dari subsektor tangkap, budidaya dan produk olahan atau produk perikanan. Nanti simple dan tidak sulit untuk analisis. Shift share ini. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.